Udara pagi masih sedikit lembab, sisa hujan semalam. Pasar tradisional ramai dengan aktivitas. Bau rempah-rempah, ikan asin, dan buah-buahan segar bercampur menjadi satu, menciptakan aroma khas yang unik. Di tengah keramaian itu, Andika, anak kecil kurus dengan baju yang sedikit kusut, berjalan hati-hati. Kantong plastik usangnya yang berisi jeruk kecil, ia genggam erat. Matahari pagi mulai menyinari jalanan yang masih sedikit becek, memantulkan cahaya di genangan air yang tertinggal di sela-sela batu bata. Tiba-tiba, sesuatu yang berkilau di bawah sinar matahari menarik perhatiannya. Sebuah dompet hitam tergeletak di antara kaki-kaki para pengunjung pasar yang ramai. Andika berbisik, "Masya Allah, dompet, banyak sekali uangnya." Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. "Tapi ini bukan milikku," gumamnya, hati kecilnya berbisik. Andika meninggalkan pasar yang riuh, menuju rumahnya di pinggiran desa. Rumahnya sederhana, berdinding papan kayu yang sudah mulai lapuk, atapnya bocor di beberapa tempat. Di dalam rumah kecil itu, di atas meja yang reot, ia meletakkan jeruknya. Ia membuka dompet itu lagi. Kartu identitas di dalamnya menunjukkan alamat pemiliknya. Jalan Wijaya Kusuma. Nomor 12, sebuah kota yang sangat jauh dari desanya yang tenang dan sederhana ini. Dengan hati berdebar, ia memberitahu ibunya. "Bu," katanya pelan, "Andika nemu dompet. Banyak uangnya. Tapi ini alamatnya jauh sekali." Ibunya, yang sedang menambal pakaian, menatap Andika dengan mata penuh kasih. "Jangan khawatir, Nak," katanya lembut, "kita akan kembalikan dompet itu." Perjalanan panjang pun dimulai. Perjalanan itu melelahkan. Jalanan berlumpur dan berdebu membuat kakinya sakit. Matahari siang menyengat kulitnya yang gelap. Bau tanah kering dan debu memenuhi hidungnya. Ia menahan lapar dan haus. Andika mengusap keringatnya. "Aduh, capek sekali," gumamnya. Ia mengingat jeruknya. "Semoga jeruk ini bisa sedikit mengurangi rasa laparku." Sesampainya di kota, suasana berubah drastis. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, membayangi Andika yang merasa seperti semut kecil di antara raksasa. Suara klakson mobil dan motor tak henti-hentinya beradu. Rumah Bapak Arman, tujuannya megah dan mewah, berpagar besi tinggi dan lampu-lampu taman yang terang benderang. Kontras sekali dengan rumahnya yang sederhana. Andika ragu-ragu sejenak di depan pagar tinggi itu. "Aku harus kuat," bisiknya, lalu memberanikan diri mengetuk pintu. Setelah bertemu Bapak Arman, Andika dengan berani mengembalikan dompet itu. "Pak," kata Andika terbata-bata, "ini dompet Bapak. Saya menemukannya di pasar." Bapak Arman terkesan dengan kejujuran Andika. "Nak, kau luar biasa jujur," serunya terharu. Ia menawarkan imbalan, tetapi Andika hanya meminta agar rumahnya diperbaiki. "Pak," kata Andika, "rumah kami bocor. Ibu sering kehujanan." Keinginan sederhana itu untuk melindungi ibunya dari hujan menyentuh hati Bapak Arman. "Tidak masalah, Nak," kata Bapak Arman, "kita akan perbaiki rumahmu." Perjalanan kembali ke desa bersama Bapak Arman dalam mobil mewahnya terasa seperti mimpi. Mobil itu melaju mulus di jalanan beraspal yang baru, melewati sawah-sawah hijau yang luas dan rumah-rumah sederhana di tepi jalan. Kontras sekali dengan jalanan berbatu dan berdebu yang ia lewati sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Andika bercerita tentang kehidupannya dan ibunya yang bekerja keras. "Ibu selalu bekerja keras untukku, Pak," kata Andika, matanya berkaca-kaca. Bapak Arman mengangguk, terenyuh mendengar cerita Andika. Suasana di mobil mewah itu sangat berbeda dengan suasana di rumah mereka yang sederhana. Sesampainya di desa, Ibu Andika tak percaya melihat anaknya turun dari mobil mewah itu. "Andika, apa ini?" serunya, tak percaya.
Bapak Arman langsung memerintahkan perbaikan rumah mereka. "Jangan khawatir, Bu," kata Bapak Arman. "Rumah Anda akan segera diperbaiki." Para tetangga berkumpul, berbisik kagum. "Masya Allah, rezeki Andika," kata seorang tetangga. Namun, seorang pria tua di pinggir kerumunan mengamati Bapak Arman dengan tatapan yang tajam dan penuh arti. Pria tua itu bergumam, "Aku tidak menyangka." Malam itu, Bapak Arman terjaga. Di bawah langit desa yang bertabur bintang, ia teringat masa lalunya yang kelam. Bayangan Ruslan yang pernah ia fitnah menghantuinya. "Aku telah menyakiti banyak orang," gumamnya. Menyesal. Ia menyadari bahwa kebaikan Andika telah membantunya menebus dosa masa lalunya. Keesokan harinya, di bawah terik matahari pagi yang menyinari sawah-sawah hijau, Andika menanyakan hubungan Bapak Arman dengan keluarganya. "Pak," tanya Andika ragu-ragu, "apakah Bapak kenal ayahku?" Bapak Arman menceritakan semuanya tentang fitnah, kehilangan, dan penyesalannya. "Andika, kau anakku," kata Bapak Arman. Air matanya berlinang. Andika mengetahui bahwa Bapak Arman adalah ayahnya. "Ayah," lirih Andika memeluk ayahnya erat. Kesedihan dan kelegaan bercampur menjadi satu. Kini mereka hidup bahagia bersama di rumah baru yang kokoh.